Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing tentang parenting Islami, bab khususnya itu empati ya. Sebelum kita mempelajari empati, awal empati ini dalam hukum syar'inya adalah tahap menyusui. Jadi pada tahap menyusui ini kita akan referensinya di surat Al-Baqarah ayat 233 dan kemudian akan kita lanjutkan ke tafsirnya Al-Quran ini dan kemudian kita bahas lagi tentang hadis-hadis yang bab-bab menyusui, kemudian sampai ke fikih wanita yaitu tentang bab menyusui juga. Surat Al-Baqarah ayat 233 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Ini artinya adalah dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Kalau kita membahas hukum tafsir ya, tafsir dari surat Al-Baqarah ini, baik dari tafsir yang diterjemahkan oleh Ibnu Katsir, bahwa menyusui itu kenapa dalam Islam mengatakan 2 tahun penuh. Nah, ketika seorang ibu menyusui anaknya 2 tahun penuh, kalau kita membahas dari segi empati ya, itu adalah masa anak mempelajari tentang rahang ya. Jadi bagaimana dia berusaha untuk makan. Jadi makannya melalui ASI ibunya. Makanya dari penelitian apapun selalu mengatakan bahwa pakai DOT atau pakai sufor pun tidak ada yang menyamai dengan ASI. Kalau misalnya ibunya nggak keluar ASInya, coba kembali review lagi. Mungkin ibunya terlalu stres, mungkin ibunya kurang belayan suaminya, mungkin ibunya banyak bermasalah dengan mertuanya. Jadi dalam Islam itu penyebab ASI seorang wanita tidak keluar itu karena penyakit. Kalau kita belajar hukum tafsir, jadi penyakitnya apa? Kanker mungkin, AIDS, HIV, AIDS. Nah itu penyebab ASI nggak keluar. Kalau ASI kamu nggak keluar, sedangkan payudara kamu aman, sehat, tapi nggak ngeluarin ASI, itu di prosesnya pasti ada yang salah. Kita kembali ke ilmu fikih. Prosesnya apa? Bonding. Jadi menyusui itu bukan ibunya aja yang menyusui. Bapaknya juga butuh, seorang suami, seorang ayah juga butuh di support dalam masalah ASI ini. Jadi ASI, ini kita pembahasan kalau misalnya ASInya nggak keluar ya. Itu pembahasannya, sehingga pakai sufor. Nah kalau anak udah pakai sufor itu GTM-nya tinggi, gerakan tutup mulutnya akan selalu tinggi. Kenapa? Sampai sekarang ASI itu tidak bisa dibikin. Maksudnya yang kemasan pabrik ya. Gak ada, mau yang harga 1.400.000 pun gak akan sama kualitasnya dengan ASI ibunya. Nah kemudian bagi ibu yang bekerja, nah saya nggak pembahasan di sini, mungkin di sini masih ada yang ibunya bekerja, tapi di sini forum adalah forum syar'i, pembahasan sesuai Al-Quran dan hadis. Kalau ibunya bekerja, ya otomatis pasti masa untuk menyusui anak yang full akan terganggu karena jam kerja. Pasti ASI akan mengalami, karena ASI itu prosesnya semakin sering dihisap bayi, semakin besar kantong-kantong penyimpanan ASInya, sehingga ASI yang keluar deras. Dan kedua, sistemnya adalah dari apa yang dimakan ibunya. Jadi kalau dalam ilmu fikihnya, anak kita GTM nih nggak mau makan, nggak mau. Pertama introspeksi dulu ibu. Ibu harus introspeksi diri, apalagi ini kita pembahasan ini anak yang ASI ya, ASI full ya lewat puting gitu ya.
lewat payudara langsung anaknya menyusui, berarti penyerapan anak udah mulai mengalami fase berusaha untuk makan. Empati awal itu waktu anak berusaha menyusu ke ibunya secara langsung. Nah, kalau kasusnya itu anak gak mau makan, introspeksi kedua adalah ibu waktu menyusui anak, selama anak ini masa menyusui, ibu makan apa? Kalau ibunya suka makan makanan junk food, mungkin makanan instan mungkin, ya sekarang anak dikasih yang alami, ya pasti gak akan mau. Kenapa? Di dalam hadis telah dijelaskan apa yang dimakan ibunya ketika masa menyusui dan dari mana hartanya, maksudnya bapaknya yang ngasih nafkah ke ibunya, maka akan menjadi karakter pembentukan baik secara organ tubuh maupun karakter akan terbentuk untuk anaknya. Itu tentang bab ASI ya. Kalau bahasanya itu dalam ilmu fikih itu bab menyusui. Jadi kita patok di sana dulu. Nah, introspeksi diri. Saya di sini tidak menyalahkan siapapun, tapi saya men-sharing tentang ilmu agama kita telah membahas detail tentang masa empati itu. Jadi kalau misalnya ibunya doyan makan Indomie, makan istilahnya tuh makan mie instan ya, karena di sini nggak boleh sebut merek ya, makan mie instan mungkin. Terus anak disuruh nih makan nasi atau makanan yang masak sendiri, misalnya makanan homemade gitu, yang tanpa mecin. Nah, ibunya doyan makan mecin selama masa menyusui. Ya pasti anaknya nggak mau. Itu akan GTM. Jadi GTM itu kalau kita belajar ilmu fikihnya Islam, GTM nggak mungkin terjadi kalau ibunya masa menyusui makanannya ngeyel. Tapi kalau ibunya dari awal menyusui, dari awal hamil ya, awal hamil berarti pembentukan anaknya. Dari awal hamil ibunya menjaga makanan yang toib. Nah, kita dalam Islam ada namanya pembahasan namanya toib, makanan toib. Makanan toib itu ada dalilnya dari Al-Quran pun ada. Kalau ingin cek gimana historinya toib itu ada di IG Instagram komunitas telah dijelaskan juga. Kalau kita belajar, toyib itu artinya yang terbaik dan baik. Jadi memakan makanan itu ada tanggung jawabnya akhirat. Jadi amanat pertama manusia apa? Tubuh. Jadi tubuh ini kalau apa yang kita makan harus yang toyib. Halal dan toyiban. Dalam bahasa Arab selalu halal dan toyiban. Gak ada pernah dalam bahasa Arab itu halal dan enak. Gak pernah. Tapi halal dan toyiban. Toyib itu artinya halal. Produknya halal, dapat untuk membelinya. Jadi harta kita halal untuk membelinya. Kemudian tidak ada efek atau jangka panjang atau jangka pendek untuk tubuh kita. Misalnya mecin nih. Mecin jangka panjang ada loh. Emang kita tahu udah berapa konsumsi per hari makanan itu? Karena dalam batas VDA itu ada batasannya. Emang bisa kamu ukur di dalam tubuh kamu itu udah berapa yang terlarut? Dia kan bahasa VDA itu terlarut, bukan yang kamu makannya. Terlarut yang melarut di dalam sel darah kamu udah berapa persen? Emang kamu harus medical check up terus? Kan gak mungkin. Itu yang dinamakan toyib. Di sini bukan masalah anti mecinnya ya, tapi kita belajar tentang masalah toyib dulu. Oke, sekarang gini nih permasalahannya, kita udah punya anak yang kita waktu hamil menyusui udah konsumsi yang gituan. Berarti kan gak mungkin lagi ngontrak masa lalu kan. Maka dalam hukum Al-Quran adalah yang pertama adalah doa. Jadi ibu itu yang pertama jangan panik kalau anak gak mau makan, berdoa dulu. Kita udah introspeksi diri nih, ya Allah, mungkin kemarin aku tuh gak makan yang toyib pas hamil ya Allah gitu. Jadi anakku nih gak mau makan terus gitu. Udah dikasih bermacam suplemen. Ingat, suplemen itu kalau terlalu tinggi residunya itu merusak ke ginjal. Bisa konfirm ke penyakit dalamnya anak. Atau ke dokter bedah yang sering membedah tentang ginjal mungkin bisa tanya. Nggak akan mungkin, beliau akan menjawab. Jika terlalu banyak itu akan bisa ganggu ke ginjal. Suplemen apapun itu. Karena dia memakai gelatin untuk pembentukannya. Baik itu gelatin halal maupun gelatin yang tidak halal.
Kemudian misalnya kita pembahasan lagi, wah itu gimana nih? Kita kan udah terlanjur kayak gitu. Pertama itu doa. Doa ibu itu mustajab untuk anaknya. Kemudian adalah bonding. Ketika kamu lagi tidur sama anakmu sebelum tidur bilang, nak, makan ya nak. Kalau kita nggak makan nanti ibu berdosa loh nak, karena tidak ngasih kamu yang terbaik gitu. Ini enak loh nak gitu. Ibu masaknya ini kena bu sayang. Anak itu setiap hari dikasih berbicara dengan kelembutan, dia akan paham. Lama-lama dia akan paham. Saya mencontohkan ke diri saya, biasanya saya memasak makanan yang bagi orang dewasa memakannya enak. Tapi karena badan saya lagi kurang sehat, jadi saya masaknya ngasal. Tapi masih pakai bumbu rempah-rempah alami. Semua orang di atas rumah gak suka. Tapi anak saya lahap makannya. Dia bilang, ibu saya sudah capek masak. Kenapa bisa terjadi itu? Karena saya memberi bonding ketika tidur. Face to face tanpa handphone ya. Nanti anak mau ngomong sama anak tapi masih megang handphone, itu nggak masuk. Anakmu merasa kamu akan dicuekin walaupun kamu ngobrol sama anak tapi masih megang handphone, nggak boleh. Jadi face to face tanpa ada pegang handphone. Anak pun nggak pegang handphone. Yang ketiga adalah perbaiki cara masak ibunya. Misal, anak kamu nggak doyan nasi nih. Bisa kan diakali dengan bikin sushi. Sushi ala-ala kita kan bisa. Nasinya itu dikasih ketan dikit. Caranya. Terus nasinya itu direndam lama dengan garam kasar. Kalau anak masih di bawah 1 tahun belum menggunakan garam, maka pakailah bumbu rempah. Misalnya kemiri. Kemiri itu soft banget untuk empasi awal anak. Jadi kemirinya itu diulek halus terus dimasukin ke dalam beras yang direndam, dikasih ketan dikit. Kemudian kamu kasih ubi, mungkin ubi cilembu. Di dalam itu yang udah kamu kukus, kemudian kamu ulek-ulek dan kamu campur dengan nasinya. Itu berarti udah di dalam itu ada karbohidrat. Sedikitkan nasinya. Kemudian dalam komposisi makanan anak itu ada yang namanya protein. Anak kita itu tahu tuh nggak suka ikan. Maka cari protein apa yang dia sukai dulu. Jadi masak ibu itu misalnya dia suka nih ayam misalnya. Ya udah pakai ayam. Ingat, empasi pada protein juga dalam ilmu fikih juga membahas tentang alergi. Jadi dinamakan dengan bagaimana seorang ibu memasak harus yang pertama itu dimulai dari ikan. Kenapa? Baik dari medis ilmu fikih pun sama, sepakat ikan itu residu alerginya sangat rendah. Kemudian kalau anak udah umur 9 tahun ke atas barulah dikasih makanan yang seperti udang tawar. Jadi udang tawar ya atau ikan tawar. Kemudian baru lanjut ke, jadi kalau yang awal-awal empasi itu ikan, kemudian baru 8 bulanan atau 7 bulan, akan dia 6 bulan itu masuknya ikan, kemudian selanjutnya bisa pakai ibaratnya itu ayam atau daging sapi. Kenapa? Ayam dan daging sapi itu kalau terlalu dini dikasih pup anakmu bisa keras. Karena tinggi zat besi di sana. Makanya jangan kasih anak paginya ayam, siangnya daging, terus malamnya kasih daging. Nah terus bilang ke dokter, anak saya nggak mau pup-pup nih dok, udah hari kedua. Ya, yang salah ibunya. Atau bisa jadi ibunya ngasih bayam yang sangat banyak pada empasi anak di blender gitu. Nah itu juga bikin pup anakmu keras. Kamu karena tinggi zat besi. Atau misalnya kayak pepaya. Pepaya tinggi besi. Dikasih banyak kepada anaknya. Ya wajar pup anakmu keras. Jadi pepaya itu kalau dimakan dalam tekaran yang biasa, atau dia akan bikin pup kamu lembek. Tapi kalau terlalu over kayak sama bayam, dia akan menjadi keras di dalam karena ada zat besi yang berlebih.
Nah, kemudian anak itu dalam Islam telah dijelaskan bahwa makanlah yang berbahan sugar. Kalau kita namanya gula ya, gula alami itu namanya buah. Jadi dalam Islam itu sebelum kamu makan, makanlah buah dulu anakmu. Nanti 1 jam atau 30 menit setelah makan buah baru dikasih makan yang 4 bintang itu. Kalau misalnya anakmu udah umur 10 bulan baru tuh dicobalah anak ini kasih tahu tempe. Itu adalah makanan hasil fermentasi. Nanti kalau anakmu udah 1 tahun ke atas atau 1,5 tahun, jika ibunya ada riwayat alergi, bapaknya ada riwayat alergi, coba anak di atas 2 tahun baru mulai memakan makanan berbau seperti cumi-cumi. Khusus cumi-cumi ya. Tapi kalau 1 tahun atau 1,5 tahun silakan makan udang laut. Karena faktor alergi itu kalau belajar dalam ilmu fikih karena penyakit terbentuk akibat kelalaian manusia. Karena Allah itu kalau kita mempelajari lagi dari hukum tauhid, Allah tidak pernah memberikan penyakit ke umatnya. Penyakit itu datang akibat kelalaian. Itu pasti. Misalnya, dan kemudian ada yang kedua, penyakit itu datang yang pertama akibat kelalaian kamu. Yang kedua adalah penyakit datang akibat dosa-dosamu. Dalam ilmu sunnah sepakat, Allah tidak pernah memberikan penyakit ke umatnya kecuali ada 2 hal, lalai atau enggak dosanya. Jadi kalau misalnya kamu, saya udah jaga makanan ini, sudah gini, tapi kok bisa sakit ya? Kok bisa demam? Itu langsung muhasabah diri. Pasti ada dosa di sana atau enggak kamu lalai. Misalnya anakmu kok bisa demam ya? Oh ternyata gue waktu itu enggak ngasih anak gue buah, malah kasih es krim. Ya wajar sakit. Kalau anak sakit, makanya itu kalau kita pelajari lagi tentang anak ini akan ada hasilnya adalah tentang kematian. Ada anak yang meninggal karena penyakit di waktulah dalam kandungan. Nauzubillah min zalik ya. Itu kalau kita pelajari lagi di ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu syarahnya hadis. Kalau dari prosesnya bikin anak itu misal kita nunda anak nih pakai KB, ternyata pas KB itu anaknya lahir jebol, ternyata gara-gara KB anaknya ada kecacatan fisik. Terus akibatnya meninggal, nauzubillah min zalik. Maka kalau dalam hukum syar'i maka itu adalah kategori bunuh diri, bukan meninggal karena takdir. Jadi takdir mutlak itu bisa berubah menjadi bunuh diri akibat kelalaian manusia. Kalau pembahasan ini saya pribadi itu sangat takut sekali. Misal ibaratnya lagi ibunya cuma pergi belanja nih ke depan, tapi naik motor, tapi nggak pakai helm. Terus ada tiba-tiba orang nabrak, nauzubillah min zalik ya, jatuh, pecah kepalanya kemudian meninggal di hari itu. Semua ulama sepakat baik dari Al-Quran dan hadis itu adalah mati bunuh diri. Kenapa? Karena lalai. Makanya mungkin kalau pernah lihat Ustaz Khalid Basalamah itu beliau pergi dari satu pengajian ke pengajian lain itu dari Pejanten ke Blok M itu kan deket. Beliau pakai safety banget, kepala safety, pakai kacamata, kemudian pakai pelindung lutut dan tangan. Waktu beliau pakai motor ya gitu. Ketika itu saya tanya di majelis ilmu beliau di Blok M, beliau menjawab, "Karena saya takut. Saya lalai akan diri saya sehingga saya meninggal dalam kelalaian." Masya Allah, saya mendengar itu. Jadi, pahami dulu konteksnya. Jadi kalau anak sakit, anak tidak mau makan, introspeksi diri dulu ibunya apakah lalai terhadap itu. Jadi kalau misalnya anak kita nih, ibaratnya anak udah makan nih, nggak mau nih, tolong introspeksi diri dulu waktu masa hamil menyusui. Oh ternyata gue salah nih makan gue. Oke, kita nggak bisa bahas lagi yang masa lalu, bahas yang akan datang. Makanya seperti tadi, kasih makanan yang itu mungkin dikasih sari kurma mungkin,
Mungkin dikasih di nasi itu ubi-ubian, bisanya bikin bubur kacang hijau. Kemudian dikasih itu dulu paginya, berarti anak udah makan protein. Nanti bikin kayak ikan-ikan crispy, bisa kan pakai tepung terigu yang dikasih garam. Dia kemudian digoreng, kan lagi baru masak dia crispy tuh kalau nggak pakai embel-embel kimia ya. Maksudnya saya bumbu-bumbu sekarang kan banyak tuh biar buat kriuk lah dan sebagainya, tapi kita cuma pakai tepung terigu biasa atau tepung beras biasa, kemudian kasih garam dikit, kemudian kita ikannya itu kita olah. Oh, dikasih bumbu-bumbu, kalau orang Padang namanya bumbu kalio ya. Kalau yang saya orang Padang, kalau mungkin daerah Ukti juga punya cemilan tradisional dan masakan tradisional, ya nggak masalah. Diaduk. Kalau bumbu kalio itu cuma kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemudian dikasih cengkeh dikit sama kayu manis, sudah diulek halus-halus, kemudian kasih kunyit dikit. Kalau pingin ada jahe sama lengkuasnya dikit-dikit aja gitu. Karena bumbu anak itu sangat soft, jadi kecil, dikit-dikit aja gitu. Kalau udah di atas 1 tahun baru dikasih garam dikit gitu. Dan biasanya saya tuh bawang merah bawang putih itu saya saya ongseng. Kemudian ongsengannya itu diambil terus diulek selagi panas-panas. Dia baunya seperti Indomie gitu. Jarang sekali anak kalau masak seperti itu ibunya nggak suka, nggak mungkin. Kecuali anak sakit ya, makanya saya bilang tadi anak GTM kalau anak lagi sariawan, gigi gusi bengkak dan lagi sakit mungkin bapil dan sebagainya itu nggak bisa dikategorikan GTM. Maka kasihlah dia kayak bubur uh, tulang iga mungkin atau mungkin sup. Nah itu anak jadi cepat sembuh gitu. Kalau udah hal ini yang terjadi, maka ibunya harus pintar-pintar masak secara masak-masak rempah-rempah gitu. Katanya, wah udah saya masak gini-gini tapi nggak mau. Yang tadi udah dilakukan. Yang tadi pertama adalah doakan anak, kemudian bonding ketika tidur, baru yang ketiga ibunya memperbaiki masakan ibunya. Kalau cuma memperbaiki masakan, tidak ada bonding, tidak ada doa, ya sia-sia. Islam mengajarkan doa dulu baru usaha. Dan Islam tidak menyukai orang-orang yang hanya berdoa saja tapi tidak ada usaha. Atau orang itu hanya berusaha saja tapi tidak berdoa. Maka itu bukan jalurnya Islam. Kalau Islam mengajarkan kamu berdoa dulu kemudian usaha. Di titik terbaik kamu, di titik kemampuan kamu. Kita kan sekarang banyak tuh, misalnya kita belajar bikin cumi-cumi crispy di rumah gitu kan. Jadi cumi-cumi itu kasih garam aja, kemudian kasih mungkin mau dibikin kasih black pepper. Kalau di Superindo, saya maaf menyebutkan merek karena saya biasanya belanja bumbu-bumbu itu di Superindo. Karena ada tuh black pepper yang bulat-bulat itu. Nah ibu ngulek, ya itu jangan pakai blender, karena kalau masakan pakai blender itu anak-anak emang suka udah capek-capek kita masak dia nggak suka. Karena nggak bisa kita samakan anak kita dengan anak orang. Wah, anak orang nih pakai blender enak-enak aja. Mungkin anak kamu lebih sensitif lidahnya. Karena saya orang electrical engineering, kalau kamu memakai produk yang berbahan mesin, itu fluk yang terjadi pada mesin itu akan larut ke dalam makanan. Sehingga makanan itu akan ada bau mesin dan anak-anak itu sensitif. Dia lebih sensitif daripada kita. Kita mungkin menganggap biasa aja. Tapi bagi anak-anak itu sangat terbau. Makanya nggak mau dia gitu. Apalagi waktu ASI itu enak. Nyaman. Tidak terlalu asin dan tidak terlalu hambar. Jadi kalau misalnya Ukti Dwi anaknya sekarang kayak gitu terus sudah konsultasi ke dokter dan sebagainya. Tapi anak tidak mau juga, ya cobalah untuk merubah 3 hal tadi. Doakan, bonding, dan berubah masakan step by step. Belajar. Gak ada kata terlambat. Karena kalau dibandingkan saya belajar masak dari umur 5 tahun. Kalau kita belajar masak dari umur 30 tahun ya sabar. Insya Allah Ukti. Yang penting semangat mengasih makanan yang thayyib untuk anak, mengasih yang terbaik untuk anak. Insya Allah anak itu akan doyan makan.
Selanjutnya saya akan menambahkan untuk ukti Dwi, jika masakan itu karena ukti yang punya anak-anak perempuan ya. Anak perempuan itu cenderung menyukai makanan yang agak unik. Kalau kita membahas tentang karakteristik anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum parenting Islami. Kalau anak laki-laki dia lebih cenderung ke rasa. Kalau anak perempuan lebih cenderung dalam bentuk yang dia lihat. Jadi kalau ukti punya anak perempuan, cobalah bikin yang agak menarik dia. Misal anak ukti itu suka yang namanya kucing misalnya. Maka bikin nasi itu ditepuk bulat, kemudian dikasih dia mungkin bentuknya mirip kucing gitu kan, ada itunya telinga gitu kan. Terus bilang, ini buat gambar apa nak? Dia bilang langsung kucing ya kan, karena anaknya udah umur lewat dari 1 tahun ya, mungkin nggak jelas tapi dia akan paham. Nah itu bilang, ayo nak kita ambil nih kucingnya bagian pipi, mana pipi kucing? Ayo coba dimakan. Biarkan anak kamu mengambil makanannya dan mengaduk-aduknya. Iya, pasti awalnya kayak kesana kesini berantakan. Ketika emosi ibu lihat pusing kena, waduh ini kenapa berantakan? Istilahnya kesana kesini nasinya. Dalam pikiran bilang ini anak belum paham. Makanya ketika ibu mau makan dikasih alas gitu, terus anaknya di depan, ibunya di depan. Kalau mungkin pakai meja bagus sekali, tapi kalau misalnya nggak pakai meja cuma pakai lantai di alas, kemudian anaknya duduk di sana, ibunya duduk depan anak, kemudian bilang, ayo nak, ibu mau makan, dede juga makan gitu. Jadi anak itu dia awalnya pasti nggak mau kan, kok nggak mau? Mana tangan kanan? Ibu ada tangan kanan loh 5 jari. Tangan dedek yang mana? Dia akan bilang, kata. Terus ibunya juga nggaruk nasi gitu. Dikasih lihat ke anaknya, enak sekali. Dan kasih dia rangsangan untuk mau makan. Kebanyakan ibu itu nggak, itu yang saya bilang tadi kan, poin kedua adalah bonding. Bonding itu nggak selalu cerita, juga praktekkan ke makanan anak. Jadi ibu kebanyakan kasih anak gadget, udah terus biarin dia makan sendiri. Ujungnya apa? Anak fokus ke gadgetnya, bukan ke tempat makannya. Cobalah ibu itu duduk dekat anak, nggak apa-apa 3 jam kamu tanpa handphone dulu, kamu fokus ke anakmu. Karena ini anak nih masa depan kamu gitu. Nanti setelah ini anakmu akan gampang makan gitu. Dia malah minta aku mau makan sendiri gitu. Aku mau sendiri. Terus kasih edukasi, kalau di sekolah orang makan sendiri nak. Sekolah bisa berteman, bisa bermain, main perosotan dan sebagainya. Kasih anak kamu itu gambaran sekolah yang bagus-bagus. Jadi anakmu semangat sekolah, jadi dia pun semangat untuk makan. Karena dia tahu kalau mau sekolah harus makan sendiri. Terus ibunya itu, dan kalau ada bapaknya, ini kalau kasus mungkin dia janda atau sebagainya. Nah, kalau kita punya seorang bapak, tanya ke suami kita, kamu ada waktu nggak buat anak gitu? Anak kita ini nggak mau makan loh gitu. Maka makan bersama. Mungkin anakmu comot sini, comot sana, biarkan saja. Terus dia nanti kepedesan dan sebagainya. Nggak apa-apa nak, pintar gitu. Jangan bilang kepedesan. Malah bilang, makanya jangan diambil yang punya ibu gitu. Nah kebanyakan ibunya kayak gitu, atau bapaknya juga kayak gitu kadang-kadang gitu. Makanya dalam ilmunya itu, anak pengen enak mau makan nih, terus anak kita lari-lari, suka lari-lari sambil makan dan sebagainya. Gak usah marah, gak usah panik. Emang kayak gitu anak-anak. Baru dia duduk setengah, mungkin 1 menit udah lari-lari lagi. Terus bilang, ayo nak kita ulang lagi, kita makan lagi yuk. Dedek di sini dulu ya duduknya. Setelah kita makan, kita akan lari sekuat-kuat. Siapa yang menang dapat buah gitu. Tapi yang saya bilang tadi itu, ibunya harus kasih anak ini buah dulu baru makan. Itu membantu banget untuk sterilisasi kerongkongan dan sebagainya. Dan ayahnya juga support. Dede ini enak banget, walaupun gak enak tuh bilang, wah enak banget. Jadi anakmu tuh tahu bahwa rasa yang alami ini yang enak.
Jadi ketika anaknya dikasih mungkin McD sama orang atau KFC yang berbau mecin, dia nggak mau makan. Karena dia berpikir dia taunya enaknya yang biasa dimasak ibunya. Anak saya itu umurnya udah 4 tahun 2 bulan, masya Allah. Itu ketika ada keluarga datang bawa KFC keranjang, maaf menyebutkan merek ya, karena emang itu pengalaman. Itu anak saya langsung ngelepeh, kata dia. Dia bilang apa? Ibu racun, kata dia. Saya tidak pernah mengajarkan dia tentang istilah racun. Gak tahu dia, saya tahu dari mana dia bilang racun. Saya bilang kok racun? Gak bagus bu, gak enak, kata dia. Gak enak, Uma gak suka yang ini, kata dia. Anak saya tuh, oh gitu ya, Uma maunya yang KFC ibu gitu. Walaupun bentuknya mirip, saya masak juga tepung yang itu baru masak, terus saya tepungnya. Karena saya biasa itu adonan tepung tuh saya masukin ke freezer, nanti kalau mau masak tinggal dicemplungin. Jadi udah masak gitu. Emang kalau kita bikin yang alami, dia nggak akan se-crispy yang di toko jualan gitu. Jadi setelah ini, mulai anak saya apa-apa nggak mau. Sampai keluarga kerabat bertanya ke saya, gimana caranya anak kamu itu kalau orang makan mie instan dia nggak tertarik, kemudian kita makan McD dan KFC, makanan junk food dan sebagainya dia nggak tertarik. Karena saya selalu ketika dia awal dulu misalnya mau burger nih, tenang nak, nanti ibu bikin burger kita di rumah. Burger saya apa? Ya saya bikin roti sendiri. Roti sendiri itu kalau tradisionalnya itu pakai putih telur yang dikocok sampai sebentuk kremer. Nanti dikasih gula pasir kalau anak kita udah bisa makan gula ya, biasanya di atas 1 tahun, tapi tidak banyak. Paling itu 1 sendok teh aja. Sampai dia kondisinya udah menjadi seperti sabun ya, dia kayak sabun gitu, udah itu. Nah, itulah sebagai pengembang sebenarnya. Jadi kita itu zaman sekarang tuh cobalah. Kalau kita belajar di ilmu tentang makanan toyib ya. Kenapa zaman sekarang itu bermacam-macam penyakit yang timbul gitu? Itu akibat kelalaian kita. Kita sering membuat yang serba instan. Sedangkan di dalam bahasa Arab selalu mengatakan bahwa untuk mencapai akhirat itu banyak sekali lika-liku dan perjuangannya. Semakin besar perjuangan kita, maka semakin besar kemungkinan kita mendekati surga. Itu ada di dalam tafsir dan ada pada syarahnya hadis. Tapi kebanyakan orang sekarang adalah kita itu cenderung membikin bahwa ibaratnya apa ya? Kita itu cenderung sekali kita menginginkan yang instan. Sehingga usaha kita biasa-biasa aja, terus kita pingin hasil kita yang bagus. Dalam Islam tidak berlaku seperti itu, ukhti. Islam mengajarkan kita usaha yang paling terbaik, usaha yang butuh perjuangan, baru hasilnya baik. Gak ada usaha yang santai-santai aja tapi hasilnya baik, itu gak mungkin. Dalam Islam gak mungkin. Jadi misalnya serba instan terus anakmu akan sehat, gak mungkin. Makanya itu masak tradisional itu penting untuk kesehatan. Karena saya pribadi tidak pendukung penyedap rasa. Karena hampir 10%, ibaratnya tuh yang sekarang ya, nggak saya bandingin, kalau hampir 10% keluarga saya yang beralih dari makanan tradisional ke makanan instan, ibaratnya tuh dari keluarga saya tuh ada 10 orang yang maksud saya bukan 10 orang tapi 10% yang mulai beralih ke makanan instan, penyedap rasa dan sebagainya. Itu 100% semuanya kena kanker. Ada yang kena tumor. Nah, itu permasalahannya. Sedangkan kita tidak punya histori kanker dan tumor dari buyut kita. Karena saya ini adalah orang, kalau keluarga saya itu adalah dulu kokinya di zaman Portugis. Jadi orang tua buyut-buyut itu dulu banyak hidupnya di dapurnya kolonial.
Jadi mereka tuh masak kayak misalnya masak spaghetti aja itu ada bumbu rempah-rempahnya. Gak perlu kamu beli yang makanan itu. Oke, permasalahan sekarang adalah ya sekarang kan susah Ukti untuk belajarnya. Kamu sering aja di dapur itu akan kamu temukan rempah-rempah gimana cita rasanya enak. Sering aja di dapur. Coba dan coba dan coba. Misalnya bikin minyak goreng yang minyak untuk apa ya yang di mie instan ada ya minyak itu supaya enak itu cuma bawang merah bawang putih yang kamu iris-iris kemudian kamu goreng sampai minyaknya sedikit untuk kayak ditumis gitu tapi sampai kering-kering. Setelah kering kamu ulek dan kemudian kamu peras airnya. Kemudian kamu kasih garam sedikit dan lihatlah dalam beberapa, kemudian ambil kemiri dan kemiri itu kamu ongseng sampai hangus dan mengeluarkan bau harum dan kamu cemplungin bersama. Itu hampir sama rasanya, hampir sama, malahan lebih enak loh dari ini karena kalau mecin terlalu lama kan kita ada rasa apa? Rasa kenyang-kenyang gitu kan, nggak mau nafsu makannya berkurang. Kalau ini nggak, nafsu makan malah naik. Anaknya yang biasanya makan 1 porsi piring bisa jadi 3 piring. Itu yang saya rasakan. Kalau waduh saya nggak bisa masak ini gini, jangan khawatir. Di dapur aja, coba aja nanti bisa. Tapi kalau nggak ada usaha, cuma diam aja terus nggak mau baca-baca dan sebagainya, ya nggak akan bisa Ukti. Dan juga ibunya jangan panik. Karena anak itu semakin ibunya panik, anaknya juga panik. Itu bonding yang utama itu. Yang saya bilang tadi adalah masalah bonding. Kemudian tentang Ukti Ana, itu anaknya 19 tahun. Saya nggak tahu ini apakah anak laki-laki apa anak perempuan. Namun saya akan memberitahu tentang parenting islaminya. Kalau dalam parenting islami, jika anak Ukti, anak laki-laki suka mengambil terus makanannya banyak terbuang ya, mungkin dia anggap itu permainan, maka solusi saya seperti Ukti Dwi, makan itu sama anak bareng-bareng, kasih edukasi dulu. Dia tahu bahwa ini makannya seperti ini. Ibunya mungkin kalau saya lebih mendahulukan menggunakan tangan. Kenapa? Tangan itu berguna bagi anak secara motorik untuk mengenal bahan yang dia lihat dan dia rasakan. Jadi bahan makanannya. Kemudian dahulukan dengan cara memberi buah dulu 1 jam setelah itu atau 30 menit setelah itu baru dikasih makanan. Mungkin Ukti Ana bisa mendengar tentang yang saya share tentang Ukti Dwi. Di sana juga ada beberapa cara dan tipsnya. Dan selanjutnya itu kalau anak Ukti baru umur 19 bulan berarti kan udah 1,5 tahun lebih ya. Berarti secara edukasi dia udah paham instruksi. Kalau udah paham instruksi, coba ibunya sering mengedukasi. Tadi pertama doakan, kemudian bonding. Itu ada penjelasan saya di Ukti Dwi, bisa Ukti dengerin. Yang ketiga adalah ibunya belajar memasak di dapur dengan bumbu-bumbu tradisional. Kalau anaknya laki-laki, ketika memberikan makanan, tolong jangan agak kebunyi piringnya. Jadi dengan lemah lembut, ini nak makan ya. Nah ini nasi kalau jatuh, jadi kasih dia alas, bilang kalau jatuh lewatin dari tempat ini nak, nanti nasinya malah kotor, terus kita jadi lapar, besok jadinya susah kita makan nak. Nah kalau udah terjadi seperti ini, insya Allah anaknya akan berubah perlahan-lahan, tidak instan. Karena harus butuh komunikasi kepada anaknya. Terus akan bilang, loh terus gimana dong Ukti masalah berat badannya? Kasih cemilan, diperbanyak ke cemilan. Mungkin bikin kentang goreng, atau mungkin kentang pakai tepung, mungkin ubi rebus, mungkin bikin onde-onde, mungkin bikin ubi itu ubi, saya nggak tahu kalau di Padang namanya ubi kelapa gitu, yang
yang kita kukus dulu ubinya, terus kita tumbuk-tumbuk, terus kita kasih tepung beras. Nah, kemudian di dalamnya kita kasih gula aren. Kemudian kita bisa bikin juga anak kita itu pergedel, ya kan? Nah, dia banyakin di cemennya, kan tadi karbohidratnya kurang tuh. Kemudian dia harus tetap makan sendiri gitu. Proteinnya kita kasih mungkin kayak cumi-cumi goreng, karena anak usia udah 19 bulan berarti udah bisa makan apa saja. Kalau ada proses alergi mungkin dari awal empasi salah memberikan protein, karena resist alergi itu terbukti dari makanan dulu, baru dari riwayat histori DNA gen. Nah, kalau misalnya ibunya udah makan kan, misalnya anaknya makan, anak ibunya juga makan, terus di stimulus anaknya, ayo nak ibu mana tangannya pegang, remas nasinya enak. Apalagi orang Padang itu kan makanannya kayak nasi ramas ya, bayangin tuh belepotan. Nah itu anak saya suka. Jadi jangan bikin anak kita jadi jijik dengan makanannya, karena dia merasa aneh apa yang dia sentuh gitu. Jadi makanya sering dia disuruh makan sendiri, kemudian perbanyak dengan cemilan. Mungkin ibunya bisa bikin ayam KFC sendiri di rumah. Mungkin bisa bikin daging yang ditipis-tipiskan, kemudian dikasih tepung. Jadi dia kayak kerupuk-kerupuk gitu. Itu bisa juga, atau bikin kerupuk udang di rumah itu juga bisa, atau bikin sup. Nah, anak kecil biasanya suka sup, atau bikin bubur, bisa semuanya. Jadi jangan sampai anak kita, kebanyakan orang Indonesia tuh pinginnya anaknya makan nasi pokoknya harus makan nasi itu, sedangkan karbohidrat yang lain banyak loh gitu. Bisa jadi kurma. Anak saya tuh kalau nggak mau lagi sakit itu biasanya kurma dibelah dua, terus di dalam kurma kan ada kelengkung gitu kan. Nah di kelengkung itulah saya isi ikan, sayur dikit. Nah dia makan tuh. Jadi dia mengunyahnya bulat-bulat kayak gitu. Kalau dia lagi misalnya kayak imunisasi DPT ya kan, ada demam tuh. Anak saya masya Allah sakitnya itu ketika imunisasi. Tapi nggak, paling siangnya DPT, malamnya demam, besok pagi udah enggak. Insya Allah seperti itu, masya Allah gitu. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu dia keadaannya, nah dia biasanya saya kasih kurma dipotong dua, bijinya saya keluarin, terus di dalamnya saya kasih nasi dikit, terus dikasih ubi dikit gitu. Anak saya suka ada nasi yang ada tekstur ubinya gitu, atau nasi yang di dalamnya tuh ada campuran kacang merah, kemudian ada kacang hijau ya di sini. Kalau di Padang namanya kacang padi gitu. Nah ya ada kacang merah, kacang hijau, terus ada kacang mete yang saya kukus aja gitu sampai sama-sama nasinya gitu. Dan saya lebih menyukai nasi yang tekstur seperti itu gitu. Mungkin anak Ukti bisa dengerin gitu. Terima kasih pada Ukti Hidayat. Terus kalau anak udah umur 5 tahun, saya nggak tahu apakah anak Ukti perempuan atau laki-laki. Jika udah 5 tahun kemudian masih sering tantrum, mungkin harus butuh ekstra ya Ukti. Ekstranya tuh di bapak. Karena untuk dalam ilmu parenting itu tantrum itu sebenarnya, kalau parenting Islami ya Ukti, tantrum itu sebenarnya nggak ada. Karena tantrum itu terjadi kalau salah satu orang tua salah memberi edukasi pada anaknya. Jadi anaknya kesal, maksudnya ibunya memperlihatkan rasa kesal ketika capek. Nah dari sana pertamanya itu. Jadi ibunya lagi ngurus anak dan sebagainya, kemudian anaknya ada dipukul lah, menghardik lah, kemudian ibunya juga kesabarannya nggak sabar gitu. Nah anak akan memberi, jadi istilahnya gini, kok ibuku lagi capek dia bisa meluapkan emosinya, kenapa ketika aku nggak suka nggak boleh meluapkan emosi. Nah itu dia melihat dari karakter ibunya. Jadi kalau misalnya udah seperti ini masalah botol, mungkin botolnya dihilangkan di rumah, terus bilang, wadah gimana ya nah botolnya kemana ya, ibu juga bingung ini, kita cari bareng-bareng yuk.
Ibu nggak tahu nih di mana botolnya ini. Dan ketika dia nangis-nangis, ya ayahnya, belilah cangkir yang unik. Itu yang pertama. Aduh nak, adanya cangkir ini, hadiah dari ayah. Karena jika anak ukti perempuan, maka suruh ayahnya yang ekstra. Ekstra ngasih bonding, ekstra ngasih stimulus, ekstra ngasih perhatian. Agar dia lupa dengan botolnya. Kalau anak ukti laki-laki, maka itu ibunya yang harus ekstra. Karena kalau nggak gitu dia nggak akan bisa ukti. Dia akan jadi sama ibaratnya anak kalau dicuci spray kainnya ya, dia akan nangis. Itu biasanya terjadi karena ada beberapa hari ibunya nggak cuci spray sehingga dia menyukai bau itu. Makanya anaknya jadi suka megang-megang kainnya itu dan menghirup-hirup itu gitu. Sampai baunya busuk gitu. Nah, itu biasanya kalau belajar psikologis secara medis pun jawabannya seperti itu, Ukti. Semoga Ukti yang ini bisa karena apalagi kalau anak laki-laki ya Ukti itu nggak boleh dikerasin banget, istilahnya dihardik dipukul gitu kan, dihardik dengan pukul, karena dalam Islam itu pukulan itu harus di atas 10 tahun, tidak berbekas dan tidak berbekas secara perasaan. Jadi ibaratnya tuh kayak pukul orang lagi gemes gitu, aduh kayak gitu. Itu yang dibolehkan dalam Islam. صلى الله على محمد